Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana caranya lampu di rumahmu dapat dinyalakan dengan satu tombol? Nah, jawabannya akan kita pelajari ya dalam hukum ohm dan hambatan listrik, subbab listrik dinamis, pelajaran IPA kelas 9 SMP. Yang akan kita pelajari hari ini mengenai hukum ohm, hambatan, konduktor dan isolator suatu bahan, dan hukum Kirchhoff. Pada tahun 1826, Bapak George Simon Ohm menemukan hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial. Beda potensial bisa disebut juga dengan tegangan. Beliau mengungkapkan kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar bila suhunya tetap. Rangkaian percobaan yang dapat dilakukan seperti Bapak Ohm untuk menentukan hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial, simak gambar berikut ini. Kamu dapat menggunakan sumber listrik berupa baterai. Baterai disusun berurutan, kalau bisa lebih dari satu buah agar sumber listriknya relatif besar. Kemudian dihubungkan dengan seutas kabel atau kawat dengan ampere meter, lampu, hambatan geser, dan voltmeter. Disederhanakan rangkaiannya seperti gambar berikut. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai atau sumber listrik. Apabila saklar terbuka, aliran listrik tidak dapat mengalir, maka saklarnya harus ditekan, dinyalakan atau disambungkan. Disambungkan. Nah, agar arus listriknya mengalir. Nilai arus listrik yang mengalir itu bisa dilihat atau diketahui besarannya menggunakan ampere meter. Kemudian listrik mengalir sepanjang kawat masuk ke hambatan geser. Lambang hambatan geser pada gambar itu seperti ini. Kemudian arus listrik itu akan mengalir ke dalam lampu hingga lampunya menyala. Kemudian arusnya masuk lagi ke kawat, kembali hingga ke kutub negatif baterai. Proses itu akan berlangsung terus-menerus selama saklarnya dihubungkan atau dinyalakan dan selama masa baterainya ada. Nah, di sini buat kalian yang lupa, I adalah lambang dari kuat arus listrik, R adalah lambang dari hambatan. Di sini kebetulan lampu disimbolkan oleh L. Jika hambatan listrik penghambat digeser, hambatannya digeser, yang ini, si penghambatnya digeser, diubah nilainya, maka akan terjadi perubahan nilai beda potensial dan arus listrik yang dapat dibaca pada voltmeter dan ampere meter. Jadi, ketika si hambatannya digeser, maka besaran yang terbaca dalam voltmeter atau ampere meter itu berubah nilainya. Nah, hasil percobaannya ada sebuah contoh percobaan sebagai berikut. Hasil pembacaan pada voltmeter dan ampere meter. Percobaan pertama itu menggunakan beda potensialnya 0,1 dan kuat arusnya 0,11. Yang berikutnya menggunakan beda potensial 0,3. Besar kuat arus yang terlihat di ampere meter adalah 0,18. Pada voltmeternya 0,5, kuat arus yang dihasilkan 0,29. Jika menggunakan kuat beda potensial 0,75 sehingga kuat arus yang dihasilkan 0,42. Dan pada pembacaan voltmeter 1 volt yang ditunjukkan ampere meter adalah 0,57.
Berdasarkan hasil pembacaan, dapat dilihat grafiknya itu menanjak antara hubungan antara volt, kuat arus listrik, ampere, dan beda potensial itu menghasilkan grafik seperti ini. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa makin besar tegangan, makin besar pula kuat arus listriknya. Atau sebaliknya, semakin kecil tegangan listrik, maka semakin kecil pula arus listriknya. Hasil bagi antara beda potensial dan kuat arus cenderung sama. Kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar bila suhunya tetap. Hukum Ohm berdasarkan hasil percobaan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. V per I dikali R. Cara baca yang segitiga ini kalau ada garis dari atas ke bawah berarti per, kalau lurus berarti kali. Suatu penghantar mempunyai hambatan sebesar 1 ohm apabila beda potensial 1 volt pada ujung penghantar itu akan menghasilkan kuat arus listrik sebesar 1 ampere. Sayangnya pada kejadian sehari-hari tidak semua beda potensial kuat arus listrik dan hambatan besarannya satu angkanya. Angkanya bisa berubah, seperti contoh soal berikut ini. Hitunglah besarnya beda potensial pada rangkaian ini. Nah, ada gambar seperti ini. Ini hambatannya yang digunakan adalah 500 ohm. Berarti tadi lambangnya apa coba hambatan? R. Kemudian yang 0,5 ampere ini adalah kuat arus listrik, berarti I. Yang dicarinya beda potensial nih, yang ditanya. Lambang beda potensial adalah V. Berarti untuk mencari besarnya V tinggal disisa 2 huruf antara I dan R. Karena lurus, I dan R-nya berarti kali. V sama dengan I dikali R. I-nya tadi 0,5 ampere, R-nya 500 ohm. Maka 0,5 dikali 500 dapat berapa? 250 volt. Oke. Berikutnya, nilai hambatan dapat ditentukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menggunakan voltmeter dan ampermeter atau ammeter untuk mengukur nilai beda potensial serta arusnya. Rangkaiannya seperti tampak pada gambar. Ini menggunakan ampermeter analog dan voltmeter analog. Nah, jarumnya akan bergeser apabila sudah dinyalakan saklarnya. Voltmeternya juga sama. Untuk menentukan besar kecilnya agar seperti percobaan hambatan gesernya digeser. Begitu. Dan cara kedua itu dapat menggunakan multimeter. Mengukur langsung dengan alat ohmmeter biasanya terdapat pada avometer atau multitester. Alatnya seperti pada gambar. Hantaran listrik. Hantaran listrik itu listrik bisa dialirkan melalui benda-benda tertentu. Ada yang bisa menghantarkan dengan baik dan tidak baik, atau kurang baik. Yang bahan atau benda-benda yang dapat menghantarkan listrik itu disebut konduktor listrik. Ingat pelajaran SD, ada konduktor panas, ada konduktor listrik. Yang kita bahas kali ini adalah konduktor listrik. Berarti bahan yang dapat menghantarkan listrik. Apa aja sih yang bisa menghantarkan listrik? Itu sebetulnya air pun bisa menghantarkan listrik. Tapi air yang seperti apa dulu?
ada yang bisa mengantarkan listrik dengan baik dan ada yang kurang baik. Konduktor itu dapat mengantarkan listrik dengan baik. Contohnya seperti tembaga, emas, perak. Nah, yang sering kita temukan untuk menghantarkan listrik adalah tembaga. Kenapa? Karena harga tembaga itu jauh lebih murah daripada harga emas dan perak. Kemudian, ada bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebutnya isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya seperti karet, plastik, busa, dan bahan semikonduktor. Bahan yang pada suhu rendah bisa menjadi isolator, sementara pada suhu yang relatif agak tinggi itu bisa menjadi konduktor. Contohnya karbon atau kita kenal sehari-hari sebagai arang, kemudian silikon, tapi bukan silikon HP, dan germanium. Hambatan kawat. Nah, pada seutas kawat itu terdapat hambatan. Kawatnya tergantung bahannya. Kan tadi bahannya ada bisa terbuat dari emas, bisa terbuat dari perak, dan juga tembaga. Yang paling banyak digunakan oleh kita adalah bahan tembaga. Setiap bahan itu punya hambatan kawatnya. Jadi besar arus listriknya bisa berkurang karena hambatannya besar misalkan. Kalau si bahannya jelek, berarti nanti kuat arus listrik yang dihasilkannya juga jelek. Nah, untuk mengetahui bagus enggaknya sebuah kawat yang akan kita pakai buat kabel, itu bisa dihitung. Caranya dengan R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan hambatan kawat, itu lambangnya R, satuannya ohm. Rho yang lambangnya seperti huruf P ini, hambatan jenis logam, satuannya ohm milimeter kuadrat per meter. L lambang untuk panjang kawat, satuannya meter. A luas penampang kawat dengan satuan milimeter persegi. Contoh soal. Kawat panjangnya 300 meter. Luas penampangnya 0,5 mm persegi dan hambatannya 9,6 ohm. Hitunglah hambatan jenis kawat itu. Caranya kita tulis dulu diketahuinya. Yang 300 meter ini kawat, panjang kawat, berarti lambangnya apa? Yang satuannya meter, berarti L. Yang satuannya milimeter persegi berarti apa? A, betul. Kalau hambatannya satuannya ohm, berarti lambangnya R. Yang ditanyakan hambatan jenisnya, berarti Rho. Rho dapat dihitung dengan dibalikin nih, karena yang dicarinya Rho. R, A-nya naik ke atas, dikali A, L-nya turun ke bawah. R-nya berapa tadi? 9,6 ohm dikali A-nya 0,5 mm persegi per 300 meter. Dihitung 9,6 kali 0,5, 4. 3 dibagi 300 berarti hasilnya adalah 0,016. Satuan dari hambatan jenis logam adalah ohm, milimeter
persegi per meter. Rangkaian listrik ada dua macam. Pernah belajar kan ya waktu SD? Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Diingetin, kalau seri itu rangkaian listriknya sejajar, kalau rangkaian paralel itu bercabang, jadi kabelnya bercabang. Rangkaian seri itu bisa dikenal dengan rangkaian tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel itu dapat dikenal dengan rangkaian bercabang. Untuk rangkaian arus listrik yang bercabang, bisa kita lihat pada gambar. Ini terdapat dua buah lampu yang dirangkai secara paralel. Listrik akan mengalir dari kutub positif baterai, mengalir ke kutub negatif baterai. Itu kalau arus listrik. Diingatkan pada materi sebelumnya, kalau kuat arus listrik, arah alirannya kebalikan dari arus elektron. Oke, kita lihat. Dimisalkan kuat arus listrik yang mengalir dari sebuah baterai adalah 2 ampere. Dari sini 2 ampere masuk ke ujung percabangan. Kemudian pada percabangan yang ini hanya 1 ampere dan percabangan yang ini 1 ampere. Kemudian ketika masuk kembali dari percabangan keluar, itu pada titik D arus yang diukur adalah 2 ampere. Berarti dapat kita simpulkan kalau arus masuk atau pada titik IA sama dengan IB yang ke atas ditambah IC atau arus yang ke bawah akan sama dengan ID arus yang keluar. 2 IA itu 2, IB-nya 1, IC-nya 1, ID-nya 2. Jadi betul ya. Hukum Kirchhoff berbunyi, besar nilai kuat arus listrik yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah nilai kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan tersebut, atau I masuk sama dengan I keluar. Rangkaian hambatan bisa dirangkai secara seri dan paralel seperti pada tadi arus listrik. Hanya saja lambang dari rangkaian hambatan adalah seperti pada gambar. 3 buah penghambat dirangkai secara seri itu dapat dihitung dengan cara rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2. Karena di sini ada 3, berarti tambah R3. Oke. Sementara 3 penghambat yang dirangkai secara paralel, berarti seperti tampak pada gambar. Rangkaian paralel dapat dihitung dengan cara 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Contoh soal. Sekelompok siswa sedang melakukan percobaan rangkaian penghambat. Mereka menggunakan 2 buah penghambat masing-masing 100 ohm dan sebuah penghambat bernilai 50 ohm. Bagaimana harus merangkainya agar nilai hambatan pengganti yang digunakan paling kecil? Kata kuncinya paling kecil. Berarti kita harus coba-coba dari rangkaian seri, campuran, sampai paralel semua. Kita coba satu-satu, berarti bagi 3. Yang pertama, itu dirangkai secara seri hambatannya. Karena 3 buah, berarti hambatannya digambar 3. 2 buah katanya 100 ohm. Berarti ini 100, 100, dan yang 1 buahnya adalah 50 ohm.
Rangkaian seri tadi cara hitungnya tinggal dijumlahkan saja. Berarti R pertama ditambah R kedua ditambah R ketiga. R pertamanya 100 tambah 100 tambah 50. Jadi 250 ohm. Rangkaian kedua kita coba dengan yang berbeda. Yang satu begini, kemudian dicampur dengan rangkaian paralel. Misalkan yang ininya 50, ini 100, ini 100. Berarti yang kita selesaikan adalah yang paralel dulu. 1 per Rp sama dengan 1/100 ditambah 1/100 sama dengan 1 tambah 1, 2/100. Berarti Rp-nya dibalik ya. 100 per 2, 50. Sekarang rangkaian totalnya. Rangkaian totalnya berarti yang ini 50 ohm ditambah yang ini. Yang dari paralelnya 50. Jadi dapat 100 ohm. Yang ketiga, kalau paralel semua nih. 1, 2, 3. Yang ini misalkan 100, ini 100, terakhir 50. Berarti 1 per Rp rangkaian paralel sama dengan 1/100 ditambah 1/100 ditambah 1/50. Samakan penyebutnya jadi 100. 100 dibagi 100, 1 kali 1. 100 bagi 100 kali 1, 1. 100 bagi 50, 2. 2 kali 1, 2. Jumlahnya 1 tambah 1 tambah 2, 4. Dibalik nih. Berarti si Rp-nya sama dengan 100 dibagi 4. Dapat berapa? Ya, 25. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.